Kita akan menjadi orang yang baik dan terlihat baik kalau kita ada di tengah-tengah orang jahat, kita tetap konsisten melakukan kebaikan, maka kita bisa dikatakan menjadi orang yang baik. Karena di tengah lingkungan yang jahat, di tengah sekitar orang-orang kita yang jahat, tapi kita tetap teguh melakukan kebaikan, itu kita menunjukkan bahwa kita orang baik. Ini dari sisi yang positif. Tetapi ada juga orang-orang yang mungkin mengaku saya tidak baik. Nah, kelihatan dari mana orang yang tidak baik ini? Ketika orang yang jahat ditaruh atau diletakkan atau ditempatkan di tengah-tengah orang yang baik, dia tetap melakukan kejahatan dengan berbagai macam cara. Ini juga kontras. Jadi berbicara kontras bisa kita pandang dari sisi positif dan dari sisi negatif. Bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya? Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan dimanapun berada saat ini. Kita berjumpa kembali di channel CPS Television. Mari bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengunjungi channel ini dan yang belum pernah mengklik tombol subscribe, ayo dukung saya dengan klik tombol subscribe, lalu klik gambar loncengnya, pilih semua notifikasi supaya setiap ada video-video yang terbaru yang saya upload, Bapak Ibu Saudara dapat menerima pemberitahuannya. Ketika Bapak Ibu Saudara melihat sebuah gambar, ada warna yang berbeda sangat mencolok, maka warna yang berbeda itu akan menjadi pusat perhatian kita. Maka warna yang berbeda itu akan membuat gambar itu mungkin terlihat ada kesan yang lebih bagus, ada kesan yang hidupnya. Sadar tidak di dalam kehidupan kita pun selalu kita melakukan hal seperti ini. Contoh misalnya Bapak Ibu Saudara melihat saya saat ini, warna yang saya gunakan ini mungkin kontras dengan background, dengan latar belakang saya pada saat ini. Warna ini begitu mencolok, kontrasnya begitu tajam, begitu terlihat. Karena berbicara kontras sebenarnya adalah berbicara adanya perbedaan. Jadi ada warna yang berbeda, yang sangat mencolok. Misalnya terang dengan gelap. Nah, kita akan mengenalinya dengan mudah. Bahkan itu menjadi pusat perhatian kita, mata kita akan terfokus ke sana. Seperti misalnya dengan background yang gelap, dengan gambar yang gelap, tiba-tiba ada warna terang. Ini jadi pusat perhatian. Jadi kita dapat melihat dengan jelas adanya perbedaan. Ketika melihat gambar-gambar yang warnanya kontras, pasti akan membuat perhatian kita tertuju ke warna yang kontras tersebut. Begitu pula dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Apabila ada yang terlihat kontras, pasti akan menjadi pusat perhatian. Kehidupan manusia pun kalau tidak ada yang kontras, maka akan menjadi sama dengan sekitar kita. Kalau Bapak Ibu Saudara punya hidup tidak berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitar Bapak Ibu Saudara, maka Bapak Ibu Saudara akan menjadi sama dengan mereka. Kalau kita hidup di tengah-tengah dunia ini, lalu hidup kita tidak berbeda, tidak kontras kehidupannya dengan dunia ini, maka kita pun menjadi sama dengan dunia ini. Tapi ingat loh ya, berbicara kontras ini bisa dari kontras perbedaan yang positif dan kontras yang negatif. Misalnya, Bapak Ibu Saudara ketika kita mau mengatakan bahwa saya orang baik, dari mana buktinya Bapak Ibu Saudara bisa mengatakan Bapak Ibu Saudara sebagai orang baik? Karena menyumbang? Karena sering menasihati orang? Karena pandai berkhotbah, pandai berbicara, lalu merasa menjadi orang baik? Kita akan menjadi orang yang baik dan terlihat baik kalau kita ada di tengah-tengah orang jahat, kita tetap konsisten melakukan kebaikan, maka kita bisa dikatakan menjadi orang yang baik. Karena di tengah lingkungan yang jahat, di tengah sekitar orang-orang kita yang jahat, tapi kita tetap teguh melakukan kebaikan, itu kita menunjukkan bahwa kita orang baik. Ini dari sisi yang positif. Tetapi ada juga
orang-orang yang mungkin mengaku dia saya tidak baik. Nah, kelihatan dari mana orang yang tidak baik ini? Ketika orang yang jahat ditaruh atau diletakkan atau ditempatkan di tengah-tengah orang yang baik, dia tetap melakukan kejahatan dengan berbagai macam cara. Ini juga kontras. Jadi berbicara kontras bisa kita pandang dari sisi positif dan dari sisi negatif. Bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya? Apakah kita kontras dengan dunia? Atau justru kita kontrasnya malah dari sisi yang negatif? Setiap Bapak Ibu Saudara bisa merenungkan sendiri. Kita sekarang kontrasnya berada di pihak yang mana? Kalau kita berada di pihak yang negatif, berarti kita masih belum sejalan, belum menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, seperti yang dikatakan di dalam kebenaran bahwa domba diutus ke tengah-tengah serigala. Bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara, domba diutus ke tengah-tengah serigala. Serigala begitu buas, begitu jahat, begitu sadis ya. Bahkan domba yang diutus ke tengah-tengah serigala itu bisa terlihat sebagai domba kalau dia punya sifat, punya karakter, punya perilaku tidak menjadi sama seperti serigala yang buas tersebut. Dia domba tetap tenang, bukan sama dengan serigala. Ini yang menunjukkan bahwa domba tersebut ada di tengah-tengah serigala. Jadi yang baik ada di tengah-tengah yang jahat. Nah, bagaimana dengan hidup kita? Adakah orang lain bisa melihat kebaikan dalam hidup kita, atau justru sebaliknya, orang lain melihat kejahatan dalam hidup kita? Kan sering sekali kita ketika ada orang yang jahat, kita tidak mau mengampuni, bahkan kita berusaha membalas, berusaha menjelek-jelekan, berusaha untuk menjatuhkan supaya orang tersebut jatuh. Mari Bapak Ibu Saudara, kita harus punya kontras kehidupan untuk dalam hal-hal yang positif. Kita harus bisa menunjukkan sebagai saksi Tuhan dalam kehidupan ini. Kita harus bisa menunjukkan kita sebagai terang Tuhan dalam kehidupan ini. Terang di tengah-tengah dunia yang semakin gelap. Ini kontras. Mari Bapak Ibu Saudara, kita harus bisa hidup di dalam caranya Tuhan, bukan di dalam caranya kita. Kita ketika hidup di dalam jalannya Tuhan, di dalam kebenaran Tuhan, maka kita akan kontras berbeda dari dunia yang hidupnya berdasarkan keinginan daging, kehendaknya sendiri, memuaskan hawa nafsu, memuaskan keinginan sendiri, maka kita akan tampil beda. Ketika kita dijahatin sama orang lain, tetapi kita tidak membalas, justru kita mengampuni, kita tampil beda di sini. Beda dengan orang-orang yang tidak percaya, dia pasti akan membalas. Tapi justru kita malah tidak lakukan apa yang seharusnya dan sepatutnya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar yuk untuk mempersiapkan diri kita supaya kita kontras dengan dunia ini, supaya kita berjalan di jalannya Tuhan, supaya kita menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Ingat, waktu hidup kita sangat singkat. Harus kita pergunakan bagaimana kita bisa kontras dengan dunia ini. Seperti warna yang begitu mencolok akan menjadi perhatian. Ketika Bapak Ibu Saudara hidup di tengah-tengah dunia yang jahat, tetapi berjuang, berusaha, dan konsisten untuk hidup dalam kebenaran dan kebaikan, menjalankan kasih Tuhan, maka orang akan melihat, wow, luar biasa orang ini. Ternyata berbeda. Ayo Bapak Ibu Saudara, ketika kita hidup kontras dengan dunia ini, kita menunjukkan Yesus yang hidup dalam diri kita. Bukan aku yang hidup, tapi Yesus yang hidup dalam diri kita. Dari sikap, perilaku, tutur kata kita, semua akan terlihat Bapak Ibu Saudara. Mari, bagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati dengan renungan ini, jangan lupa bagikan video ini kepada sanak saudara, famili kita. Berkati mereka. Ayo kita belajar memberkati. Dengan men-share video ini, kita memberkati mereka. Dan jangan lupa juga bagi yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, ayo dukung saya dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, lalu pilih semua notifikasi supaya setiap ada video-video yang terbaru, maka Bapak Ibu Saudara dapat menerima pemberitahuannya. Ayo, saya menunggu Bapak Ibu Saudara.
dan kita akan berjumpa kembali dalam konten-konten berikutnya. Tuhan memberkati, salam transformasi.